yaitu Pathogenesis and Classification Criteria of Osteoarthritis. Namun mungkin sebelum masuk ke topik utama, saya perkenalkan diri dulu. Tadi mungkin udah dikenalkan juga sama Dr. Wiwit ya. Saya Dr. Andi Raga Ginting, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi, di mana saya merupakan salah satu dari staf divisi rheumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Nah, pada pagi ini, sebelum kita masuk ke dalam topik mengenai pathogenesis of osteoarthritis, saya ingin memaparkan dulu nih, apa itu yang dimaksud dengan osteoarthritis? Nah, osteoarthritis ini merupakan suatu penyakit lokal yang ada di sendi yang melibatkan keseluruhan dari bagian sendi itu sendiri, ya, di mana komponen-komponen sendi itu kita tahu ada sinovium, cartilage dan sebagainya. Untuk osteoartritis sendiri memiliki karakteristik yaitu adanya degradasi dari artikular, kemudian adanya juga peningkatan dari tulang periartikular atau yang kita sebut dengan osteofit, dan juga adanya inflamasi dari sinovium. Oleh karena manifestasi semua yang ada di sendi ini, sehingga manifestasi klinisnya tentunya adanya nyeri di sendi, ya, terutama di sendi-sendi yang terlibat, bisa di genu, di lutut, di tangan, di spine, dan sebagainya. Dan juga adanya kekakuan pada sendi tersebut dan pada akhirnya akan kehilangan fungsi dari sendi tersebut. Nah, mengenai prevalensi dari osteoartritis sendiri, ini merupakan artritis yang paling sering kita jumpai. Ya, mungkin teman sejawat semuanya sering jumpai di praktek klinik sehari-hari. Memang kenyataannya bahwasanya 10% pada pria dan juga 20% wanita di atas umur 60 tahun itu biasanya menimbulkan osteoartritis yang simptomatik. Dan telah ada 302 juta orang yang menderita osteoartritis di seluruh dunia ini. Dan ini tentunya prevalensinya akan semakin meningkat seiring pertambahan dari usia. Dan tentunya ini osteoartritis merupakan salah satu penyakit disabilitas yang tersering pada lansia. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi dengan Dr. Wiwit sebagai konsultan geriatri, ya dok ya. Dan memang kenyataannya juga, walaupun penyakit ini sudah lama, tetapi memang untuk perjalanan klinis dan juga patogenesisnya itu masih belum diketahui secara pasti dan lengkap. Kenapa? Karena osteoartritis ini merupakan penyakit yang heterogen, di mana tampilannya itu bukan adalah satu jenis saja. Dia bisa menyerang lutut, kita sebut dengan OA genu, kemudian ada juga seseorang dengan tampilan di bagian tulang belakang, yang sering kita kenal dengan spondilisis lumbalis, dan juga ada masalah di bagian panggul, ya, hip osteoartritis. Bahkan beberapa orang hanya menimbulkan masalah osteoartritis di bagian tangannya. Namun tidak sedikit juga atau beberapa kasus ada juga yang melibatkan beberapa sendi. Walaupun osteoartritis ini memang jarang melibatkan poliartritis maupun yang lebih dari 5 sendi. Biasanya hanya paling enggak itu 2000 artritis, ya. Dan juga penyakit ini prosesnya tentunya kronis dan memakan waktu yang lama. Sehingga kadang-kadang sulit kapan sebenarnya onset pertama kali osteoartritis ini muncul. Dan kadang kurangnya korelasi antara patologis yang ada dengan gejala. Di mana kadang tidak sedikit kita jumpai pasien dengan grading dari fotonya KL34, namun gejalanya itu tidak begitu sakit, biasa aja nih. Namun ada juga beberapa pasien dengan hanya grading 1 ataupun 2 secara radiologis, nanti akan saya tampilkan, itu mengalami nyeri yang luar biasa. Makanya masih sulit untuk melihat ataupun mengetahui pasti perjalanan klinisnya. Nah, apa penyebab dari osteoartritis ini sendiri? Nah, penyebabnya sendiri ada beberapa phenotype, seperti yang kita ketahui bahwa phenotype itu adalah karakteristik yang berhubungan dengan genetik dan juga lingkungan, dan interaksi antara genetik serta lingkungan ini. Jadi sebenarnya penyebab osteoartritisnya itu ada phenotype dari usia, ada juga phenotype yang disebabkan oleh kerusakan dari cartilage, metabolik, di mana ada hubungan dengan metainflamasi, kemudian adanya akibat dari trauma, inflamasi sinovium, dan juga fenotipe dari tulang subkontralnya sendiri. Sehingga sebenarnya agak sulit menentukan, kalau dulu bisa kita kategorikan OA itu sebagai OA primer dan OA sekunder, sekarang para peneliti atau para ilmiah agak sulit membedakan yang mana memang sebenarnya grup ini, OA primer kah atau OA sekunder, karena munculnya literatur terbaru mengenai fenotipe yang ada. Nah, sehingga memang
benar adanya dari istilah American College Rheumatology, dinyatakan bahwa osteoartritis ini adalah sekelompok kondisi yang pada akhirnya akan menyebabkan tanda dan gejala di sendi yang berkaitan dengan kerusakan dari integritas cartilage ya. Jadi kartilago di sendi dan juga disertai dengan perubahan tulang yang mendasarinya dan juga batas-batas dari sendi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke patogenesis. Dulu memang sering diketahui bahwasanya osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif, jadi proses usia. Dan ini prosesnya simple, hanya degeneratif saja, wear and tear, atau istilahnya kalau Indonesianya itu aus, sendinya mengalami keausan, ya, sering digunakan terus mengalami kerusakan. Namun pada kenyataannya bahwasanya patogenesis osteoartritis ini merupakan suatu proses yang kompleks, bukan hanya sekedar keausan dari sendi tersebut. Karena kalau misalnya degeneratif, seharusnya memang nama yang di sini adalah osteoartrosis. Beberapa tahun yang lalu mungkin memang ada diskusi, ada perdebatan antara ini benar osteoartritis, ada proses inflamasi kah, atau hanya osteoartrosis, proses degeneratif maksudnya. Namun ternyata memang itis yang ada di sini menandakan inflamasi itu ada proses inflamasi walaupun sedikit. Karena bila dibandingkan dengan inflamasi artritis seperti rheumatoid artritis, kadar inflamasinya itu sangat jauh lebih rendah. Namun bila dibandingkan dengan orang normal, ada proses inflamasi yang terdapat di sendi pasien dengan osteoartritis. Untuk itu, patogenesisnya itu biasanya adalah orkestra dari beberapa faktor, yaitu faktor biomekanik dan biokimia, di mana faktor biokimia ini adalah proses dari adanya proinflamator mediator dan juga enzim-enzim protease yang merusak struktur yang ada di sendi. Nah, jadi bisa dibilang bahwasanya patogenesis osteoartritis ini merupakan suatu proses yang kompleks melibatkan keseluruhan jaringan yang ada di sendi. Ingat, jadi bukan hanya kartilage-nya saja yang bermasalah di osteoartritis, namun bagian-bagian lainnya juga bisa bermasalah seperti sinovium, meniskus, kapsul sendinya, dan bahkan tulang subkondral yang ada di sekitarnya. Nah, untuk memahami patogenesis lebih dalam lagi, saya ingin mereview sedikit mengenai biologi dari kartilago ya. Kita tahu bahwa cartilage tulang rawan itu merupakan jaringan ikat yang didesain untuk menahan stres mekanik dengan deformitas seminimal mungkin tanpa mengalami kerusakan. Nah, ini bisa dilihat secara biologisnya bahwasanya ini bagian dari cartilage, di mana cartilage itu terdiri dari sel kondrosit yang menempel di tulang, ya, serta adanya matriks-matriks periselular dan ekstraselular. Biasanya kita bagi atas superficial, middle, dan deep zone. Dan di bawahnya itu langsung ada tulang subkontral. Dan ini secara histologisnya. Dan komponen struktural yang di bawah di cartilage ini adalah kita lihat di sini bahwasanya ada namanya kondrosit, kemudian juga yang disebut dengan proteoglikan, ya, proteoglikan, di mana memang ini yang merupakan sebagai shock absorbernya dan juga untuk nutrisi dari kondrosit sendiri, untuk mendapatkan nutrisi sendiri, ya, di mana juga ada seperti kita ketahui komponen dari proteoglikan agregan itu akan dihubungkan oleh yang namanya hyaluronan. Kemudian hyaluronan itu berintegrasi dengan atas bantuan gabungan antara tipe 2 kolagen. Nah, ini sangat penting susunan cartilage ini, ya. Dan juga kita tahu bahwa cartilage itu neural dan juga avaskular, tanpa adanya neural dan vaskular. Bagusnya memang dia tidak terasa nyeri. Jadi kalau ada stres mekanik tidak akan menimbulkan nyeri. Namun tidak bagusnya karena dia tidak memiliki vaskularisasi, sehingga apabila terjadi kerusakan itu akan sulit untuk pulih dan meregenerasi kembali, ya. Nah, kita masuk ke patogenesisnya. Jadi ini ada simple skematiknya, di mana untuk memasuk ke dalam patogenesis ini itu banyak cara untuk masuk ke dalamnya. Bisa dimulai dengan rusaknya cartilage, bisa dimulai dari meniskus yang bermasalah, akibat terus habis itu bisa masalah di subkondral, dan juga ada inflamasi sinovial. Jadi di antara skematik ini saling berhubungan. Jadi kalau misalnya memang salah satu proses ini terjadi, dia akan memperparah kerusakan di antara kesemuanya. Bisa disebut ini seperti lingkaran setannya, ya. Ini skematik secara simpelnya. Kemudian ini skematik yang tidak begitu simpel istilahnya. Ini ada proses dari di mana mulai inisiasi, ya,
di mana ada mechanical injury, terus faktor herediter dan juga usia, akan sudah mulai proses advanced glycogen end product, kemudian adanya oksidatif spesies yang muncul, terus kemudian proses ke early itu di mana sudah ada proses inflamasi, terus kemudian adanya injury yang terus berulang, dan perubahan subkondral, dan akhirnya akan progres mencapai yang ke bagian di mana di sini sudah terjadi tentunya ketidakseimbangan antara ekspresi, aktivitas, dan juga signaling dari sitokin serta faktor pertumbuhan, di mana akhirnya akan menyebabkan perubahan dari tipe kolagen yang seharusnya kita tahu tadi kolagen tipe 2 itu ada di cartilage, malah tubuh memproduksi yang ada tipe kolagen 1 yang bukan seharusnya diuntukkan untuk cartilage. Begitu juga sudah terjadi pembentukan dari osteofit. Dan adanya duplikasi dari tight mark, di mana tight mark merupakan secara anatomi itu tempat calcified cartilage dan juga yang lebih softnya, begitu. Jadi terjadi duplikasi sehingga mengeras. Nah, kemudian kalau secara molekuler tadi dinyatakan bahwasanya di sini adanya orkestra dari berbagai masalah yang ada di sendi. Seperti kita lihat, ada keterlibatan dari kondrosit itu sendiri, terus kemudian ada mast cell di sinovium, fibroblast like synovium, dan juga neuron yang menyebabkan adanya produksi sitokin yang akan menyebabkan kerusakan lebih dalam lagi terhadap sendinya. Dan yang perlu diingat, perlu diperhatikan di sini ada dijelaskan bahwasanya infrapatellar fat pad ataupun adiposit sel lemak itu ternyata bermasalah mengeluarkan yang namanya adipokin, sitokin yang khas untuk adiposit, dan juga adanya proinflamasi yang membuat kerusakan lebih dalam lagi terhadap cartilage dan jaringan di sekitarnya. Sehingga memang tidak salah, memang sangat benar dianjurkan terapi untuk osteoartritis itu adalah mengurangi berat badan dan pertahankan berat badan ideal. Kenapa? Karena apabila orang gemuk, obesitas, dia ada dua pukulan terhadap sendinya. Yang pertama tentunya beban mekanik yang membuat kerusakan di sendi. Dan ternyata lemak yang disimpan oleh pasien obesitas ataupun overweight itu akan mengeluarkan sitokin yang dapat merusak sendinya. Ya, jadi ingat, itulah guna pentingnya memang mengurangi berat badan pada pasien osteoartritis. Ya, oke. Dan kemudian setelah kita dari patogenesis, kita beralih ke patologi. Nah, di sini kan dapat dilihat perbedaan antara yang normal dan juga yang osteoartritis secara patologik histologinya. Di sini dapat dilihat bahwasannya yang terjadi pada osteoartritis itu adalah inflamasi di sinovial. Kita bandingkan dengan yang normal. Sangat berbeda. Di sini sudah terbentuk fibrosis, ya. Dan kemudian untuk di meniskusnya juga ternyata terjadi degenerasi terhadap meniskus. Dan apabila kita periksa cairan akan terdapat inflamasi yang sedikit, ya. Jadi tidak sedikit juga bahwasanya kalau kita lakukan USG itu atau kita lakukan MRI pada penderita OA itu didapatkan meniskusnya bisa tear lah, bisa ruptum dan sebagainya, ya. Kemudian kalau di cairan sendinya itu bisa didapatkan produk-produk degradasi dari cartilage yang ada, ya, kalau kita periksakan. Dan juga tentunya ada terbentuk osteofit. Selain itu, kita lihat perbandingan antara yang normal dan osteoartritis. Di bagian cartilage-nya, di yang normal itu proteoglikan itu masih banyak, dapat dilihat dari pewarnaannya berwarna biru gelap. Sedangkan pada pasien osteoartritis, proteoglikannya itu memang sudah terganggu dan terjadi degradasi, ya, sehingga pewarnaannya pun tidak segelap yang warna biru yang ada di sendi yang normal. Nah, begitu juga karena adanya proses tadi kerusakan, tentunya tubuh akan bermekanisme secara alami itu membuat vaskularisasi yang banyak ke sendinya. Untuk itu makanya dijumpai. Nah, bagaimana sih diagnosis osteoartritis? Osteoartritis ini merupakan suatu diagnosis klinis, ya. Jadi tadi kita udah patogenesis, sekarang ini masuk ke bagaimana untuk mendiagnosis osteoartritis. Sebenarnya sih diagnosa itu memang pure hanya klinis saja. Dan itu didukung oleh beberapa kriteria klasifikasi yang telah dibentuk oleh beberapa organisasi internasional seperti American College of Rheumatology, EULAR, dan juga NICE.
ya, di mana ACR pada tahun 1986 ini seumuran dengan saya berarti ya. Dia telah menerbitkan untuk klasifikasi kriteria untuk osteoartritis terutama yang di sendi, kemudian juga Euler dan Nice. Di mana pada kriteria klasifikasi itu memang hanya cukup dari klinis saja, tanpa ada bantuan laboratorium maupun radiologi. Itu sudah cukup. Dapat dilihat di sini di ACR, American College of Rheumatology, dia hanya memerlukan adanya nyeri sendi di lutut ditambah 3 dari 6. Ya, jadi 3 dari 6 ini dari anamnesa tentunya usia, bagaimana kekakuannya, dan dari pemeriksaan fisik didapatin ada nggak krepitasi, nyeri pada saat ditekan nggak, ada penebalan tulang nggak yang menandakan osteofit, dan tentunya tidak hangat karena ini bukan proses kalau misalnya disebut kategori ini merupakan suatu penyakit artritis yang non inflamasi ya. Kemudian dari Euler sendiri juga hanya dari klinis dan pemeriksaan fisik yaitu usia di atas 40 tahun, nyerinya pada saat aktivitas digerakkan, dan walaupun ada kekakuan sendi yang mungkin memang tadi ada proses minimal inflamasi, tetapi itu tidak lebih dari 30 menit ya. Kemudian tentunya ada keterbatasan fungsi dan adanya dari pemeriksaan fisik yaitu krepitasi, batasan kegerakan, dan juga bony enlargement ataupun Anda jumpai osteofit secara palpasi. Nah, kalau Nice sih lebih enak lagi. Ini mungkin bisa juga digunakan pada yang layanan primer, ya maksudnya di perifer ya, di mana hanya perlu kriteria di atas 45 tahun, nyerinya itu memang udah berhubungan dengan pergerakan, aktivitas, dan tidak ada kaku sendi, atau kalaupun ada kekakuan sendi pada pagi hari terutama itu hanya di bawah 30 menit. Ya. Jadi dari sini dinyatakan bahwasanya memang kriterianya itu ya benar-benar cuman klinikal aja deh ya. Namun dari ACR sendiri kalau memang mau untuk menaikkan spesifisitasnya tentunya bisa dibantu dengan pemeriksaan tambahan seperti laboratorium dan juga radiografi. Kalau laboratorium yang tadi secara klinis sudah ditambah dengan lab yaitu ASR atau laju endap darah di mana didapatin di bawah 40 mm per jam. Dan tentunya kalau misalnya kita sering mendiagnosa banding ini apakah suatu rheumatoid atau tidak, biasanya itu diperiksakan rheumatoid factor. Tetapi ini bukanlah pemeriksaan yang wajib diperiksakan ya. Jadi kalau misalnya untuk menghemat biaya dan sebagainya, tentunya ini bukan kewajiban untuk diperiksa karena dari klinis saja memang sudah memenuhi ya. Jadi biasanya tentunya rheumatoid factor-nya itu rendah dong ya titernya. Dan kalau misalnya teman sejawat mempunyai kompetensi untuk melakukan aspirasi sendi, boleh dilakukan, dilihat apakah cairannya sendi itu memang menunjukkan suatu osteoartritis, di mana jumlah selnya sedikit dan tidak ada tanda-tanda inflamasi hebat seperti rheumatoid arthritis ataupun penyakit inflamasi artritis lainnya. Nah, kalau secara radiografik bagaimana? Biasanya tambahannya tadi yang secara klinis dan juga adanya foto polos yang menandakan adanya osteofit ya. Nah, jadi kalau misalnya radiografik untuk diagnosa kan nggak memang wajib, tetapi ini memang dibutuhkan untuk menentukan grading ya. Untuk menentukan grading biasanya kita perlu bantuan foto polos untuk di lutut ya. Nah, ini biasanya kita tentukan dengan namanya grading Kallgren-Lawrence. Mungkin teman sejawat kalau misalnya ada menerima hasil bacaan ekspertise dari radiologi, mereka ada menyatakan KL berapa. Nah, inilah dia. Kallgren-Lawrence grading, di mana ada 4 grade ya. Sebenarnya 5, 0 itu yang normalnya, tetapi saya tidak tampilkan. Oke, jadi biasanya grade 1 itu ya masih diragukan. Ini benar OA enggak sih? Ya, karena ya dibilang sempit-sempit juga nggak sempit kali gitu kan. Terus abis itu osteopit juga nggak gitu kelihatan. Nah, ini masih meragukan. Terus kemudian ada yang grade 2, di mana di sini sudah terlihat adanya osteofit dan juga adanya penyempitan celah sendi. Oke. Kemudian grade 3, grade 3 sendiri itu adalah akibat adanya misalnya maksudnya terdapat tampilan itu multiple osteofit. Jadi osteofitnya bukan cuma satu seperti di grade 2 tadi, tetapi ada beberapa. Dan tentunya celah sendinya itu udah terlihat jelas menyempitnya, dan kadang disertai ada sklerosis di subkontralnya. Nah, kalau grade 4 udah jelas ya, osteofitnya pun sudah besar, penyempitannya sudah luar biasa sempitnya, ya kan? Dan ada juga subkontral yang sklerosis yang lebih jelas lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat
di gradingnya ini menurut KL Lawrence itu kalau misalnya udah grade 2 kita sebut dengan mild, grade 3 moderate, grade 4 udah severe OA. Ya. Jadi inilah tujuan radiografik, tapi untuk menilai gradingnya. Tetapi untuk mendiagnosa itu bukanlah suatu kewajiban. Oke. Nah, untuk mempermudahnya, kami dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia ya membuat aplikasi yang disebut dengan rematik autoimun. Jadi Bapak Ibu semua dan teman sejawat itu dapat mendownload di Play Store. Namun saat ini aplikasinya khusus Play Store, khusus Android ya, iOS belum ada. Jadi dilihat aplikasi namanya Rematik Autoimun, terus setelah diinstal, daftar registrasi, di situ akan ada untuk melihat tadi ya klasifikasi kriteria klinis osteoartritis lutut ya berdasarkan American College of Rheumatology. Nah, bagaimana dengan osteoartritis lain? Nah, tentunya ada osteoartritis tangan ya. Kita masih berpacu bertuju pada American College Rheumatology ya. Kita masih pada tujuannya ke American College Rheumatology di mana untuk hand osteoarthritis itu dia dikeluarkan tahun 1990 ya. Di mana dia secara klinis hanya klinis saja dilihat adanya nyeri di sendi tangan ya, di tangan di mana ada 3 dari 4 karakteristik ini ya, di mana dijumpai adanya penebalan di jaringan-jaringan di tangannya seperti yang bisa dilihat di sini adalah Heberden node ya. Kemudian ini Bouchard. Heberden itu di distal interphalangeal ya, Bouchard itu di proximal interphalangeal. Ini khasnya dari osteoartritis yang ada di tangan. Oke. Okay? Apabila memenuhi kriteria ini sudah kita sebut sebagai hand osteoarthritis. Dan bagaimana dengan hip? Nah, hip osteoarthritis itu juga kita berpacunya pada American College of Rheumatology di mana bisa hanya klinis saja ya. Kalau ini muncul pada tahun 1991. Jadi hanya klinis saja dia bisa dilihat dan atau kalau misalnya mau ya ada bantuan radiografik dilihat 2 dari 3 feature-nya sendiri ini ya, ada LED-nya, terus kemudian ada radiografiknya udah ada osteofit dan juga ada space narrowing. Jadi untuk celah sendinya sudah menipis istilahnya ya. Mungkin itu aja dari saya ya sebagai pembukaan mengenai patogenesis dan juga kriteria klasifikasi untuk osteoartritis. Kami dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia juga ada website di www.rheumatologi.or.id untuk melihat konsultan-konsultan reumatologi yang ada di seluruh Indonesia di mana ya. Jadi mungkin seperti di sini saya ada di Medan dan juga Dr. Nyoman ada di Banjarmasin, dan kalau misalnya teman sejawat di lokasi daerahnya bisa dilihat di website tersebut. Dan juga di website kita itu ada dulu kita ada mengeluarkan namanya diagnosis dan penata laksanaan suatu rekomendasi mengenai osteoartritis, dapat didownload secara gratis ya di website